Zaman dulu, aku pernah bikin video yang menganalisis One Punch Man Season 2 dan aku bilang kalau itu bakal jelek. Dan benar, seperti yang ku bilang dan ku prediksi, anime itu benar-benar mengalami penurunan kualitas yang sangat-sangat jauh. Sekarang, One Punch Man mau mengeluarkan Season 3. Studionya masih sama kayak Season 2, masih sama-sama JC Staff. Dan prediksiku, anime ini bakal hancur atau bahkan lebih parah lagi. Hari ini, sekarang, aku bakal ngebahas apa aja yang terjadi dengan One Punch Man Season 3. Jelas, kalian yang udah lama di sini pasti tahu dengan anime One Punch Man. Isi ceritanya itu ada orang yang berevolusi terlalu cepat. Sampai-sampai akhirnya dia menjadi makhluk yang paling kuat. Dan dia bisa mengalahkan monster dengan satu pukulan. Dan udah, iya gitu doang ceritanya. Dan pertanyaannya, kenapa One Punch Man itu bisa rame? Kalau misalnya kalian sadar, One Punch Man Season 1 itu bukan cuma terkenal karena ceritanya, tapi terkenal juga karena animasinya yang bagus. Terus, selain itu, mereka juga punya komedi yang bisa dibilang lucu pada zamannya. Tapi semua kejayaan tadi, semua yang bagus-bagus tadi itu cuma terjadi di season 1. Kalau misalnya kau nonton season 2, kau bakal ngerasa ini anime One Punch Man yang sama kah dengan yang ku tonton atau bukan? Karena ya jauh banget gitu kualitasnya. Kayak sebelum kita lanjut, kalau misalnya ada bocah sok tahu yang tiba-tiba ngomongin, wah pasti budgetnya ini kurang, pasti nanti budgetnya ini sengaja nih buat di episode sekian nih makanya dijelek-jelekin. Kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba kayak ngomongin budget atau ngomongin duit dari anime ini, maksudku kayak saranku alami lah atau lakukanlah yang namanya perbaikan gizi ya. Karena gizi itu penting gitu buat perkembangan otak ya. Karena aku takut gitu kalau misalnya ada masalah dalam tumbuh kembangmu gitu dan akhirnya aku berakhir menjadi maksudku gini ya, kalau dipikir-pikir sebenarnya budget itu nggak terlalu pengaruh. Budget dari anime One Punch Man Season 1 sama Season 2 itu bukan faktor utama kenapa animenya jelek. Kalau kau mau tahu, sebenarnya One Punch Man Season 1 aja itu punya budget yang mirip-mirip dengan anime lainnya. Tapi kenapa One Punch Man bisa bagus yang Season 1 daripada anime-anime lain? Kan pertanyaannya itu. Dan berarti budget memang pengaruh, tapi ya ada pengaruh lain dan budget bukan faktor utama kenapa anime Season 2 dan Season 3 bakal jelek. Terus kalau misalnya kau masih mau berargumen kalau ini semua adalah masalah budget, menurutku gokil gitu. Kayak penarikan kesimpulan yang sangat menggambarkan generasi. Kalau misalnya mau kita teliti ya, sebenarnya ada beberapa indikasi kalau season 3 dari One Punch Man itu bermasalah. Jadi sekarang kita bakal bongkar satu-satu apa aja yang bermasalah dari produksi animenya. Dan pertama kita bahas dari trailernya dulu. Untuk trailer pertama, trailer yang pertama kali muncul, sebenarnya itu nggak ada yang spesial banget dari animasi itu. Satu-satunya adegan yang menurutku dan ku anggap spesial itu cuma satu adegan tuh, waktu Garo kesetrum terus habis itu dia nyerang musuh. Aku ngeliat di situ ada gerakan lah, kayak maksudnya di situ ada animasi gitu, beneran ada kayak karakter yang bergerak dan action. Untuk adegan-adegan sebelumnya, kayak misalnya waktu Garo mukulin monster, aku ngerasa adegan itu tuh kurang impact gitu. Gerakan mukulnya juga bukan sesuatu yang revolusioner gitu, bukan sesuatu yang perlu dibanggakan atau dikatain kayak, wih gila adegan mukul berantemnya bagus banget. Nggak kayak gitu dah. Nah setelah adegan-adegan tadi itu, ada satu adegan yang menurutku mind blowing. Adegan setelah dari adegan itu mind blowing banget men. Scene selanjutnya itu, kayak dia lagi memperkenalkan ulang karakternya lagi. You know what I'm saying? Like bro, siapa sih yang nggak tahu mereka at this moment? Kayak masa sih perlu dikenalkan ulang, cuma adegannya kayak gitu doang lagi. Percaya sama aku, kalau kau ngeliat trailer pertama mereka, trailer promosional mereka yang pertama, itu kebanyakan trailernya cuma still frame, gak banyak gerak. Kalaupun misalnya gerak itu gerakan mulut flip flop doang, kayak gak ada yang bagus, gak ada yang wah banget gitu loh. Maksudku ini tuh trailer, ini tuh promotional video. Udah gak ada gerakan yang bikin mind blown atau bikin orang tertarik buat nonton animenya. Terus habis itu nggak ada lagi gitu, nggak ada angle kamera yang menarik. Maksudku gini loh, ini kan namanya trailer gitu, kayak promotional video PV. Setidaknya lihatkanlah sesuatu yang wah gitu, lihatkan sesuatu yang keren gitu. Kita ambil contoh paling bagusnya deh, kayak misalnya trailer dari Mushoku Tensei. Meskipun nggak ada adegan kayak begini di animenya, tapi setidaknya mereka memamerkan gitu apa yang mereka bisa buat. Kayak, you know what I'm saying? Mereka bisa buat kayak gini loh di trailer. Ada kemungkinan mereka bakal bisa buat yang kayak gini di animenya. Dan betul, season 1 dari Mushoku Tensei ada banyak animasi bagus gitu. Kalau misalnya kau butuh contoh lain, ini nih ada di Chainsaw Man arc-nya Reze yang bentar lagi jadi movie. Kalau kau ngeliat itu promotional videonya, kalau kau ngeliat trailernya itu bagus banget men. Kayak orang-orang yang beneran ngerti animasi Jepangan, kemungkinan besar bakal terpukau sama animasinya. Tapi kalau misalnya mau dibandingkan dengan One Punch Man Season 3, PV kedua dari One Punch Man Season 3 aja, promotional video, aku nggak paham sama apa yang mereka coba lakukan, tapi iklan mereka itu kayak 15 detik tanpa animasi, isinya cuma gerakan mulut flip-flop doang. Kayak apa yang mau kau tunjukkan di sini? Kayak gerakan-gerakan tulisan-tulisan jejeran kayak gitu tuh buat apa?
Jadi kalau misalnya mau diteliti ya, dari trailernya aja udah kelihatan kayak ada banyak banget yang nggak masuk akal. Kayak kok nggak perlu menjadi scientist, kok nggak perlu Einstein untuk paham, kok nggak perlu siapa sih namanya Leonardo da Vinci, kok nggak perlu orang yang sangat-sangat ngerti DKV, animasi dan sebagainya untuk ngerti kalau ini tuh kayak jauh banget dari kata bagus. At this point, aku ngerasa kayak nggak worth it gitu untuk menganalisis trailer atau PV atau apapun itu namanya secara detail. Karena ya cuma buang-buang waktuku doang gitu. Masalahnya ya, indikasi dari One Punch Man season 3 itu hancur, itu bukan cuma dari situ doang men. Ada banyak lagi indikasi lainnya. Dan indikasi selanjutnya atau masalah selanjutnya dari One Punch Man season 3 adalah pengumuman. Keep in mind, anime ini bakal tayang bulan Oktober. Literally bulan depan. September, Oktober. Tapi masalahnya, di selang 1 bulan ini, sisa 1 bulan ini, mereka nggak nge-reveal, mereka nggak pamer banyak hal gitu. Yang dimana anime-anime lain biasanya bakal pamer sama beberapa hal yang mereka punya. Kalaupun misalnya mereka melakukan promosi, kita ambil waktu itu contohnya di acara AX, Anime Expo. Waktu itu, One Punch Man itu udah pamer gitu, udah pamer pasang banner gede banget segede gaban. Itu jadi pusat atensi lah pada acara Anime Expo. Tapi pas bagian dari panel mereka kan ada panel juga tuh buat ngumumkan ada apa aja atau gimana gitu. Di situ mereka nggak memberikan apa-apa, mereka nggak ada pengumuman eksklusif, mereka nggak ada trailer baru, literally cuma public relation doang kayak. Bahkan pada saat itu sutradaranya juga nggak dikasih tahu siapa. Terus ya, kalau misalnya kalian sadar di pengumuman awal muncul PV-nya itu, yang PV nomor 1-nya yang pertama, di situ tuh nggak ketahuan staffnya siapa. Di situ tuh mereka nggak ngasih tahu siapa sutradaranya. Hell nah. Kalau kamu mau tahu juga, di My Anime List sampai tanggal 2 September, ini hampir 1 bulan nih anime mau tayang nih. Kita masih nggak tahu tuh siapa sutradaranya. Di My Anime List nggak ada. Bahkan ya aku ada screenshotnya kalau nggak percaya. Sebenarnya ya di tanggal 2 itu mereka udah ngasih tahu pengumuman gitu kayak siapa sutradaranya, dan akhirnya diketahui kalau sutradaranya ternyata ini Shinpei Nagai. Yang dimana jujur aku nggak pernah ngedenger dia siapa, tapi aku tahu dia terlibat di banyak anime dan jadi kayak istilah kata dia itu adalah animator yang bisa mengerjakan banyak hal dengan cepat. Ibarat kata dia itu kayak inilah pahlawan deadline lah pada dasarnya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh tentang beliau, kita pikirkan dulu baik-baik gitu. Kok bisa ya ada series yang dari awal itu nggak ketahuan sutradaranya siapa dan diumumkan tuh kayak H- sebulan sebelum tayang. Kayak kok kepikiran nggak seberapa aneh tuh. Nah untuk sekarang kan udah dikasih tahu tuh sutradaranya namanya Shinpei Nagai. Dan ketika diumumkan siapa sutradaranya, akhirnya orang-orang menjadi penyelam handal dan akhirnya ketemu. Pertama, dia nggak biasa atau nggak sering untuk mengerjakan anime action. Karena kalau setauku dia itu punya spesialisasi di anime romance atau anime slice of life. Terus habis itu orang-orang akhirnya tahu kalau ternyata dia itu sutradara anime hentong gitu. You know what I'm saying? Kayak akhirnya kan orang-orang menjadi penyelam handal gitu. Dan akhirnya kayak dia jadi samsak online. Ya sebenarnya to be fair yang dikata-katain bukan cuma sutradaranya sih, tapi yang dikata-katain ya komite produksinya kenapa bikinnya tergesa-gesa dan dibikin kayak gini. Tapi ya sekali lagi gitu, One Punch Man season 3 yang full action, full komedi, full hal-hal epic lainnya dari season 1 diurusin sama sutradara yang sangat jago, yang sangat ahli dalam bikin anime romance atau short anime. Menurutmu cocok nggak? Kalau menurutku ya, aku tuh masih ingin berpikir positif dan aku berharap semoga ini bisa menjadi salah satu pekerjaannya yang cukup baik gitu, cukup oke lah. Sebenarnya ya ada banyak banget masalah dari anime ini. Kalau misalnya mau ku ubek-ubek, mau ku cari-cari, mau ku gali lebih dalam atau mau ku selamin lagi, sebenarnya aku bisa ketemu banyak. Ini kita belum ngebahas detail dari trailernya loh. Ini kita belum ngebahas siapa aja tim produksinya loh. Dengan sesimpel kayak ngelihat ada yang di permukaan gitu, kayak nyelam dikit doang, itu udah kelihatan seberapa bermasalahnya anime ini. Dan ini ya, aku ada prediksi, pegang kata-kataku, One Punch Man episode 1 atau episode 2-nya, paling nggak di 2 episode itu, mereka bakal mengeluarkan recap. Karena apa? Kemungkinan mereka nggak sempat untuk ngelarin animenya. Akhirnya dikeluarkanlah recap gitu. Atau bisa jadi karena sumber dayanya kurang, akhirnya aduh episode 1 kita tunda dulu deh, kita keluarkan recap dulu aja, kayak you know what I'm saying? Ya namanya prediksi kan, gak ada yang tahu. Cuma kalau dipikir-pikir, prediksiku waktu yang dulu-dulu ngomong One Punch Man 2 jelek udah terbukti gitu kan. Dan sekarang karena aku udah capek, kita langsung aja ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah iya, One Punch Man season 3 itu bermasalah banget dari segi apapun. Saranku ya, jangan berharap anime season 3 ini bakal bagus kayak season 1. Jadi pada dasarnya ya udah kelihatan lah ya kalau ada beberapa masalah produksi dari anime ini. Dan jujur ya kau bisa cari tahu sendiri lah gimana masalahnya produksi anime ini. Dan untuk sekarang itu aja dulu. Aku Akil Waterson Yami, dan stay clean and sound ya, dadah.
Kalau misalnya ada orang yang masih coping, "Bang, season 2 tuh bagus bang, lu aja yang seleranya jelek." Enggak, seleramu yang jelek. Bukan aku mau ngatain seleramu ya, tapi bandingkan season 1 sama season 2 tuh kayak, itu diabolical banget, jadi itu jahat banget. Cuma gini, setauku sutradaranya itu punya keahlian dikejar deadline. Jadi kalau misalnya ada anime yang projectnya kayak butuh waktu cepat, ya sutradara ini adalah salah satu ahlinya.